Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma bina nabtadi ad-dirasah fi hadzal yawm bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Khair walhamdulillah. Ibtahu jami'an kitab Sofwatut Tafasir Sofah Athaniyah wa Ishrin. Sofah Athaniyah wa Ishrin, halaman 22. Baik, nastamir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa amma baqiyatus surah al-karimah, dan adapun surat yang apapun surat yang mulia yang lainnya atau sisanya ya, atau yang lainnya, faqad tanawalat janibat tasyri', mencakup aspek pensyariatan. Li'annal muslimina, karena sesungguhnya orang-orang Islam, kanu, orang-orang Islam dulu ya, kanu biasanya kalau terjemahkan konon ya, kanu dulu gitu ya, fi bidayati takwinid daulah islamiyah, pada awal pembentukan negara Islam, wahum, dan mereka itu fi amasil hajah, sangat membutuhkan ila minhajir rabbani, kepada jalan metode Tuhan, metode berdasarkan petunjuk Allah, wa tashrih samawi, dan pensyariatan langit, maksudnya pensyariatan dari Allah, alladzi yasiruna alaihi fi hayatihim, yang bisa berjalan dalam kehidupan mereka, yang bisa berlaku dalam kehidupan mereka, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Sawa'un makana minha fil ibadah, baik syariat tadi dalam hubungannya dengan ibadah, awil muamalah atau muamalah. Walida, gimana tuh bacaannya? Fa'inna apa tuh? Fa'inna Fa'inna apa tuh? Juma ya, jangan jima. Juma tuh Juma min kulli syai'in mujtama'u asya, tempat berkumpulnya segala sesuatu. Ya memang asalnya kan dari jamaah berkumpul. Kemudian karena derivasinya berbeda-beda, perubahan bentuknya berbeda-beda, maka perbedaan makna. Ya, dari jamaah itu kan pernah dulu waktu zaman pemilu ada yang tanya ke saya, apa Ustadz perbedaannya ijma dan ijtima? Kan banyak supaya mendapatkan legalisasi pembenaran, pendukungan ya, dari ajaran agama,
banyak para ahli politik menggunakan istilah-istilah agama. Nah, itu ya. Ada ijma, ada ijtima, ada apa lagi? Ada ijma, ada ijtima. Ya. Jadi yang dipakai kan ijtima para ulama. Kan kesannya kan ijma. Kalau ijma kan kesepakatan, ya, yang itu bisa dijadikan landasan hukum. Nah, ijma itu ya, kesepakatan para fuqaha itu ya. Tapi kalau ijtima hanya kongko-kongko itu, kumpul-kumpul al-ijtima fil maqha, kumpul-kumpul di kafe, nah itu kan, kumpul-kumpul. Makanya kan ada dalam istilah di pengajian itu yaumul istima, tempat berkumpul ya untuk pengajian. Kalau untuk ibu-ibu Lailatul Istima atau bapak-bapak ya, tergantung ya. Kalau di Jogja itu bisa ibu-ibu coba apa Lailatul Istima ya, Lailatul Istima. Jadi itu dari jamaah itu ya, dari jamaah saya terangkan kan, ada ijma, ada ijtima, ada jima, saya bilang gitu kan sambil saya agak lelucon dikit. Sama-sama berkumpul, tapi lain. Ijma adalah kesepakatan kesepakatan para ulama fikih ya, untuk memutuskan suatu hukum ya gitu. Kalau ijtima ya berkumpul kongko siapa saja itu ijtima. Kalau jima ittisalun syahwatiyun baina dzakari wal unsa. Nah, jima itu ya. Ittisalun syahwaniyun ya baina dzakari wal unsa. Hubungan seksual antara laki dan perempuan. Tapi Anda ya qabla awanihi ya kalau misalnya ini ya, belum waktunya ya. Ya, nanti kan sampai juga waktunya. Amin. Nah, tuh yang ibu-ibu, istri-istri yang mengucapkan aminnya paling banter, laki-laki malah kau tenang-tenang saja. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi memang dalam bahasa Arab itu perlu dalam mencari pemahaman suatu kata itu perlu diruntut. Ya, ilmu sorobnya itu dipakai, diruntut. Umpamanya dalam kata sajaroh, wala tasajaru, jangan berbantah-bantahan kan dalam Al-Quran. Pakai sajaroh untuk pohon, karena memang antara tangkai dan tangkai yang lain kan beradu terus kan pohon itu ya. Nah, jadi namakanlah sajaroh. Nah, jadi sajaroh. Jadi satu sama lain saling seperti bantah-bantahan antara tangkai satu dan tangkai yang lain. Nah, itu yang keunggulan bahasa Arab, bahasa Al-Quran di sana. Bisa diruntut pemahamannya dari asal usul katanya. Beda umpamanya bahasa Inggris tree umpamanya kan dari baktri apa dari paktri itu. Iya, jadi bahasa Arab itu bisa diruntut gitu ya. Umpamanya keluarga, usroh, keluarga. Usroh itu dari asaro itu ya bisa asir yang dipenjara. Nah, jadi memang usroh itu ya ada pembatasan kebebasan. Penjara kan pembatasan kebebasan kan. Jadi kalau Anda pemuda ini kan bebas, mau ngopi, mau merokok-rokok jam berapa aja bisa bebas. Tapi kalau sudah keluarga usroh ada pembatasan hak ya, asir itu ya. Usroh. Nah, itu kemudian ailah, ada yang mengatakan ailah itu mailah, cenderung ya, dari keluarga itu ya ada kecenderungan antara si suami dengan istri ya, kemudian dari keluarganya, karena ada kecenderungan saling menyayangi. Apalagi usroh tuh keluarga itu apalagi ahlun. Nah, ahlun itu ya keahlian ataupun keterampilan. Nah, itu ya, ahlun. Ya, dalam berkeluarga perlu ada keterampilan, tidak. Jadi Anda akan berkeluarga itu tidak
hanya naluri begitu saja, tapi perlu ada persiapan, ada ahli, ada kematangan, ada persiapan keahlian. Bagaimana memperlakukan suami memperlakukan istrinya, si istri memperlakukan suami seperti apa. Dibaca dulu kita ya di pesantren kan sudah kita biasa, nanti tinggal dipraktekkan. Bagaimana membina keluarga, mendidik anak, itu kan ahli. Ya, harus perlu ada keahlian. Ya, jadi gitu ya, kita dalam belajar bahasa Arab, kalau ada kosakata yang sulit diruntut dari pasinya, perubahan bentuknya, sehingga dari kosakata itu bisa ada pemahaman yang lebih luas. Ya, kemudian walidah fa inna juma'a surati yatanawalul janib at-taslim. Oleh karena itu maka substansi surat itu ya cuma tempat berkumpulnya atau surah. Substansi surat itu mencakup aspek pensyariatan. Ya. Bahwa dan aspek pensyariatan itu bikhtisarin secara ringkas kamayali sebagai berikut ini. Alhamdulillah ya. Al-mustarikun katsirun. Tidak seperti minggu kemarin ya. Siper dalam sepak bola atau kosong. Jadi aduh ya tidak apa-apa ya. Ya kita kalau kesepakatan jam 8 ya saya sangat welcome, marham ya. Karena kebetulan saya sekarang kan ada jadwal ngajar hari Selasa. Saya sudah resign dari Istiqomah ya, resign dari sebagai dosen emeritus penghormatan, karena memang ada peraturan baru, saya pengajar harus ketemu dengan mahasiswa, harus luring. Saya kan sudah nawaitu mau mengabdikan diri di pesantren ini, sehingga ya saya putus resign, saya mundur. Ya bukan tidak eman-eman sayang terhadap syahriahnya, tapi saya kewajibannya di sini lebih ini. Tapi ya itulah ya, karena kehendak Allah gitu ya. Saya mundur dari UIN Jogja sebagai dosen tetap kehormatannya. Tahu-tahu sebulan kemudian ada dari UNU Solo nelpon saya, rektornya langsung, Rob kabarnya sudah resign dari UIN Jogja, gimana kalau di UNU Solo? Aduh, saya di Solo gimana, sama aja saya. Kalau harus ngajar langsung nggak bisa. Enggak, di UNU Solo barokah saja. Yang penting tercatat sebagai dosen di sini, ngajarnya Zoom saja. Ya, saya musyawarah dengan keluarga dan juga saya lapor ke Pak Kiai, disetujui. Ya sekarang sedang proses sebagai dosen kehormatan tetap ya di UNU Solo. Ya, tadinya kan mau di Cipasung juga. Kalau Cipasung akan mendirikan S3 PDA. Tapi sampai detik ini kan, sampai kemarin waktu sebelum ada dari Solo itu nggak ada yang secara resmi datang. Baru ini kan Pak Rektornya langsung telepon saya. Dan sekarang udah diproses. Ya udahlah itu ya. Dan jadwalnya bisa diatur. Tes. Ya, maaf pada kesalahan teknis. Ya, Mas Tamir, tadi sebutkan bahwa aspek tasri'nya itu secara ringkas mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ahkamus shaum. Mufassilatan ba'da tafsir. Hukum puasa yang diperinci, ahkamul haji wal umrah,
Ahkamul haji wal umroh, hukum haji dan umroh itu dalam surat Baqarah ya. Ahkamul jihad fi sabilillah. Nah ini juga ya kata jihad, aku ingat. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Itu dari jahadah, berpayah-payah. Tapi karena derivasinya berbeda maka namanya bisa berbeda. Jadi kalau jihad dari batu luwes ini memberikan kekuatan ya untuk perang jihad ya, membela agama Allah. Kalau ijtihad sama-sama ijtihad ya batu luwes juga mempergunakan memporsil kekuatan ya, tapi untuk memikirkan suatu permasalahan ijtihad ya. Kemudian mujahadah. Nah, mujahadah juga batu luwes ini sama-sama mempergunakan suatu kekuatan tapi untuk ilmu qarabah, untuk pendekatan kepada Allah. Membaca bacaan, apa tahlil dan sebagainya ya. Jadi itu. Jadi ada jihad, ijtihad dan mujahadah. Ahkamul jihad fisabilillah, hukum jihad fisabilillah, su'ulul usra, urusan keluarga, wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Minaz ziwaj, di antaranya perkawinan, wat talaq dan tolak, wal radha'ah dan menyusui, wal iddah dan iddah. Jadi dalam Al-Baqarah itu sangat lengkap sekali ya tentang hukum-hukum syariat. Kemudian tahrim nikahil musyrikat, haraman menikahi perempuan yang musyrik. Wa tahdhir min mu'asyaratin nisa fi halatil haid, dan larangan menggauli perempuan pada masa haid. Nah, kamu belum tahu toh godaan-godaan itu. Godaan itu bisa datang dari si suami, bisa dari istri. Ya. Jadi ingin pergaulan setelah apa pihalatil haid. Itu tahdir dilarang. Ya. Kemudian oleh ila ghairi ma hunalika min ahkami tata'allaqu bil usrah, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan keluarga. Di annaha karena usrah itu anwat al-ula. Apa anwat itu? Anwatul ula, jauharah, inti. Di annal usrah anwat al-ula al-jauharah al-ula, inti pertama dari adil mustama al-akbar, untuk masyarakat yang lebih luas, lebih besar lagi. Jadi bagaimana? Wa fi salahil usrah salahul mustama. Dalam kebaikan keluarga ada kebaikan masyarakat. Nah, jadi kalau ingin masyarakatnya baik, ya harus dimulai dari keluarga yang baik. Nah, itu kan. Saya kemarin 2 minggu yang lalu ya, dan sudah 2 pertemuan lah. Saya mengaji di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang mungkin tidak lazim gitu pengajian itu. Saya mengambil dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ada di sana tentang tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seks. Gitu ya. Nah, saya bacakan. Jadi kan memang banyak yang tabu ya, yang tidak
tidak banyak diceritakan, tapi harap diketahui, tahu sama tahu. Tapi kan secara ilmiah harus dibongkar, harus dilihat bagaimana penunjuk Al-Quran, penunjuk Al-Hadis. Karena memang kenapa saya membawakan atau mengajar itu, karena memang saya baca di internet ya ada anak usia SMP itu ya yang sudah menjajakkan diri, yang putri itu ya, itu sebagai apalah itu. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Berarti kan ini kan perlu dibatasi, perlu diajarkan tentang bagaimana pendidikan seks itu. Dari mulai bagaimana hubungan seks itu dan bagaimana resiko dari hubungan seks itu. Nah itu ya, jadi kan anak-anak yang belum SMP baru ini kan belum siap, secara fisik kan belum siap, apalagi secara mental. Nah untuk bisa membentengi itu, keluarganya harus diberikan pelajaran tentang itu. Jadi dari mulai anak jangan sampai dibiarkan menggunakan HP secara bebas. Kemudian ada al-istidzan dalam buku itu, mohon izin. Jadi kalau ada anak-anak masuk ke kamar orang tua, itu ada tolabul istidzan, ada minta izin. Jadi jangan langsung nyelonong saja. Ya, terutama kan waktu malam hari, kemudian subuh, itu kan ada dalam Al-Quran juga yang dilarang anak itu masuk ke orang tua. Demikian juga orang tua, ya itu diajarkan ya, jangan sampai karena ke anak-anak kita berani aja, padahal anak kita sudah berkeluarga, gitu kan? Itu kan nggak boleh. Ya, baik kapanpun masuk kamar itu harus ada izin. Dan itu untuk membentengi supaya keluarga itu sakinah, keluarga itu sholah ya, sholah keluarga yang harmonis, yang baik. Karena keluarga yang harmonis, yang baik, maka akan memunculkan masyarakat yang harmonis juga. Summa tahadatsat as-surah al-karimah. Kemudian ayat Al-Quran yang mulia ini menceritakan anjari matir riba, tentang delik riba. Ya, kalau ada yang dari syariah enggak? Supaya ada syariah. Apa itu delik? Dalam syariah itu ada jarimah, itu delik perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi ada jarimatul syarqi, delik pencurian, macam-macam, dari jarimatul qatli, delik pembunuhan. Jadi delik itu perbuatan melawan hukum. Di sini disebutkan jarimatul riba, delik riba. Allati tuhaddidu kianal mujtama. Allati tuhaddidu kianal, yang mengancam keutuhan keberadaan atau keutuhan masyarakat. Wa tuqawwilu qawwada yuqawwilu farraqa yufarriqu, tuqawwilu bunyana, dan memperorak-porandakan struktur masyarakat. Bunyan, struktur. Dirasah bunyawiyah, itu kan studi struktural. Itu dalam kajian teksnya, kajian bunyawiyah atau al-bunyawiyah. Wahamalat hamlatan anifatan syadidatan alal murabin. Hamala bisa membawa, bisa juga memprovokasi. Hamalah ya, memprovokasi. Hamlah itu kampanye, provokasi, hamlah. Tapi kalau hamalah ala merusak. Hamalah ala merusak.
memprovokasi secara gencar atau kepada para murabin, bukan murabbin ya, murabin. Perhatikan ya. Murabin dari roba aizada, bisa dari roba ya. Kalau murabbi, rabba yurabbi, mendidik, allama yu'allimu. Nah, kalau murabin dari roba yarbu ya, aizada, nah, ada tambahannya. Riba ya, dalam bahasa kita ya, riba, al-fadlu wa ziyadah, riba al-fadlu wa ziyadah, ada kelebihan dari yang seharusnya. Murabin jadi apa, memprovokasi, melarang ya, secara keras pada para murabin, para rentenir, murabin rentenir. Bi'lanil harbis safirah, dengan pernyataan al-harbis safirah. Apa safirah? Al-harbi as-safirah, jadi memang kalau dari safaro itu safaro itu irtahala, tanah kola, berpindah-pindah. Makanya kan safir itu apa, dubes, duta besar, karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, irtahala. Kalau al-harbu as-safiro perang yang berkecamuk karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tanah kola, jadi gitu ya. As-safiro yang berkecamuk, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-harbu as-safiro mu'lana ay mundali'ah. Al-harbu as-safiro ay al-harbu al-mundali'ah. Al-mundali'ah yang berkecamuk, as-safiro. Makanya perlu ini ya kita, kalau kita baca apa adanya tanpa meruntut asal usul kata pemahamannya bisa repot. Al-harbu as-safiro perang duta besar, apa asalkan bukan. Kok perang duta besar? Di perang yang berkecamuk. Jadi memang asalnya dari safaro itu irtahala, tanah kola, berpindah-pindah. Jadi kalau al-harbu as-safiro adalah harbu yang kalau memang ada di mana-mana berkecamuk ya, seperti pindah-pindah dari satu tempat yang lain perangnya itu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berkecamuk atau al-mundali'ah tadi. Dengan pernyataan perang as-safirah, perang yang tadi berkecamuk, ataupun kalau di sini perang mu'linah. Jadi bisa mu'linah, bisa mundali'ah. Mundali'ah tadi berkecamuk, kalau mu'linah secara terang-terangan. Mu'linah. Bi'lanil harbil safirah ay bi'lanil harbil mu'linah. Dan pernyataan perang secara terang-terangan dari Allah dan Rasulnya. Ala kulli man yata'amalu birriba aw yuqaddimu alaihi aw yuqaddamu alaihi, kepada orang yang bertransaksi dengan riba atau dikemukakan kepadanya, diberikan kepadanya riba.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Itu ya. Nah, itu ayat berapa? Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 279. Silakan dicek ya ayatnya dan terjemahannya. Wa aqabat ayat riba bitahdir. Ayat riba diikuti dengan at-tahdir, peringatan. Min dalikal yaum ar-rahib, dari hari yang menakutkan. Alladzi yujaza bihil insan, yang orang akan dibalas ala amalihi berdasarkan amalnya. In khairan fa khairun. Kalau dia berbuat baik, maka dia mendapatkan kebaikan, mendapat pahala dari Allah. Wa in syarran, apabila berbuat kejelekan, fasabrun, maka akan dapatkan balasan, siksaan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah, takutlah, berhati-hatilah, pada suatu hari kau akan dikembalikan kepada Allah dan akan diwafatkan setiap jiwa itu berdasarkan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan didolimi. Wahia, dan ayat yang barusan itu eta akhiru ma nuzila minal Qur'anil Karim, akhir yang diturunkan dari ayat Al-Qur'anil Karim. Jadi memang tentang awwalu ma nuzila wal akhiru ma nuzila itu kan perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan yang akhir diturunkan itu apa? Al-yawma akmaltu. Ada yang mengatakan ayat ini gitu ya. Ya enggak apa-apa ya. Itu merupakan perbedaan pendapat dan itu rahmat ya. Karena memang al-yawma akmaltu itu kan pada waktu haji wada, haji terakhir, dan setelah itu tidak datang syariat lagi karena tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ada yang mengatakan juga ayat yang terakhir itu yaitu An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'a nasrullahi wal fath. Nah, itu ya. Jadi tidak apa-apa karena semuanya ada riwayatnya ya. Ya. Selanjutnya wa akhir wahyin tanazzala minas sama'i ilal ardh. Dan akhir wahyu yang diturunkan dari langit ke bumi. Wa binuzuli hadhil ayat in qata'al wahyu. Maka dengan turunnya ayat ini wahyu terputus. Wa antaqala rasul adam ila jiwari rabbih. Dan Rasul yang mulia, yang agung wafat. Intaqala ila jiwari rabbih itu ya wafat. Berpindah kepada kesamping Allah. Jadi maksudnya wafat. Intaqala rasul adam ila jiwari rabbih. Rasulullah SAW yang mulia telah wafat. Ba'da'an adda ar-risalah, setelah melaksanakan Rasul ar-risalah misinya, wa ballaghal amanah, dan menyampaikan amanatnya, wa nasahal ummah, dan menasihati umatnya, wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, hatta tahul yakin, sampai datangnya keyakinan.
Wa khutimat as-surah al-karimah bitawajjuhil mu'minin ila taubah wal inabah. Ayat yang mulia ini diakhiri dengan arahan kepada orang beriman untuk taubat wal inabah dan kembali. Tabah dan nabah itu kan sama, roja'ah, kembali kepada Allah. Wa tadarru' ila Allah, dan merendahkan diri di hadapan Allah Jalla wa ala, Allah yang maha tinggi, birafil aglal wal asab, dengan menghilangkan belenggu ya. Wa talaban nusrah ala kufar, dan meminta kemenangan untuk memerangi orang-orang kafir. Wa du'a, dan berdoa memohon lima fihi, yang dalam doa itu ada sa'adatun fid darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami apa yang tidak kami mampu. Maafkanlah kami dan ampuni kami, kasihanilah, sayangilah kami. Engkau Tuhan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah untuk melawan orang-orang yang kafir. Wa hakada, dan dengan demikian bada'at, telah dimulai surat Al-Baqarah di awsafil mu'minin, dengan sifat-sifat orang mukmin. Wa khutimah, dan diakhiri bidu'ail mu'minin, dengan mendoakan orang-orang mukminin, liyatanasaqa al-bad'u ma'al khitam, supaya ada keserasian antara awal pembukaan dan akhir. Jadi di awal itu menceritakan sifat-sifat orang mukmin, dan di akhir doa kepada orang-orang mukmin. Wa yaltaimu syamlas surah afdalat iltiam, ada keserasian ya, ke pencakupan surat ya, dengan sebaik-baiknya keserasian itu. Udah jam berapa nih? Khawatir kamu terlambat kuliah. Jam berapa? Ini sekarang udah jam berapa? 8.53. Oh, udah hampir ya, baru jam 9 dong. Nah, karena katanya kamu akan pada kuliah 1 jam ya. Ya, kalau bahasa ajengan dulu itu kalau ngaji itu gak usah lama-lama, penting barokahnya. Ya, penting kita akan teruslah setiap Selasa itu ajak kita ngaji, dan lama-lama kadang-kadang ngantuk dan tidak konsentrasi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.